Sebenarnya ada sudah dikirim ke Kalimantan Timur roket kan di TBM 600. Oke, kali ini lagi dua kabar yang cukup greget bos. Nah, karena tadi ada yang minta bahas soal Bappenas yang dikabarkan telah menyetujui anggaran kapal induk Indonesia beserta paket dukungannya, kemudian juga menyetujui anggaran untuk helikopter angkut dan helikopter utilitasnya yang mungkin untuk kapal induk. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimanakah itu? Berapakah dananya? Helikopter angkut dan helikopter utilitas apa yang dimaksud? Setelah ini kita coba kupas tipis-tipis bos. Kemudian lanjut kabar kedua nanti, juga tak kalah greget nih. Jadi baru-baru ini TNI Angkatan Darat akhirnya buka suara soal keberadaan rudal balistik Indonesia, ITBM 600. Nah, lantas bagaimanakah pernyataan TNI Angkatan Darat? Ada berapa baterai sebenarnya di Indonesia? Di wilayah mana? Penasaran? Beritanya? Cus! Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kabar yang cukup mengejutkan datang dari Jakarta. Jadi lagi-lagi dibocorkan oleh media asing nih bos, yang sudah terkenal sejak dulu yaitu Jens.com. Baru-baru ini mewartakan bahwa Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bos. Nah, bagi yang belum tahu, ini adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk merumuskan, menyelaraskan dan mengawasi perencanaan pembangunan nasional. Termasuklah juga soal pendanaan proyek strategis kapal induk ini bos. Dan negara kita kini akhirnya selangkah lebih dekat menuju kepemilikan kapal induk pertamanya. Pasalnya menurut Jens, melalui surat resmi tertanggal 29 Agustus 2025 kemarin, Bappenas pun dikabarkan telah menyetujui rencana Kementerian Pertahanan untuk mendanai pembelian kapal induk bekas Angkatan Laut Italia menggunakan pinjaman luar negeri bos. Nah, ini seperti yang admin bilang kemarin, ya disingkat PLN. Dimana menurut lampiran tersebut katanya pinjaman untuk akuisisi ini dapat bersumber dari lembaga kredit ekspor luar negeri, kreditor bilateral atau lembaga pembiayaan swasta. Nilainya fantastis mencapai 450 juta US dollar untuk kapal induk beserta seluruh perangkat pendukungnya. Nah, ini artinya sekitar 7,49 triliun rupiah bos. Sebuah angka yang lumayan tinggi, tapi ya katanya satu paket sih, yang sepertinya sudah termasuk paket modernisasi kapal induknya. Kemudian tak cuma itu, dalam paket yang sama Bappenas juga mengunci dana asing sebesar 250 juta US dollar untuk pengadaan helikopter angkut dan 300 juta US dollar untuk helikopter utilitas baru. Nah, ini artinya Indonesia bukan cuma beli kapal induk, tapi juga sepertinya mengadakan armada udara yang siap mendukungnya. Jika semua internalisasi, maka Indonesia bakal memiliki kombinasi yang nyaris belum pernah ada di kawasan Asia Tenggara, yaitu kapal induk plus helikopter transport plus helikopter utilitas yang mungkin bisa dioperasikan langsung dari geladak kapal induk bos. Nah, lantas pertanyaannya, heli apakah itu? Oke, jadi untuk jenis helikopternya, karena berita tadi belum menyebutkan merek atau tipe helikopternya, maka kita cuma bisa mengira-ngira atau tebak-tebak berhadiah nih. Berdasarkan fungsi antara transport dan utilitas ya kan, kemudian harga per unit dan juga kebutuhan TNI saat ini. Dan lagi analisanya, kalau untuk kapal induk artinya helikopter-helikopter ini haruslah ship capable, alias harus bisa beroperasi dari geladak kapal. Itu artinya tipe yang dipilih kemungkinan adalah versi rotor lipat, kemudian memiliki ketahanan terhadap korosi atau korosi resistance untuk operasi laut, dan yang paling penting harus sudah certified untuk naval operation bos. Nah, 3 poin penting itu sangat penting dalam pemilihan helikopter untuk kapal induk. Jadi untuk helikopter angkut yang pertama itu dananya katanya 250 juta US dollar ya kan. Nah, ini biasanya helikopter ukuran besar atau menengah untuk fungsi angkut pasukan atau logistik bos. Dan saat ini di tubuh TNI 3 Matra kita sudah ada heli NAS 332 Super Puma, EC725 Cougar, bahkan juga ada Mi-17 V5. Jadi untuk logikanya kemungkinan bakal menambah atau upgrade model serupa. Sehingga estimasi kandidat terkuatnya jika untuk fungsi kapal induk berarti untuk TNI Angkatan Laut, maka helikopter angkut ini mungkin adalah Airbus H225M atau EC725 Caracal.
Ini adalah versi terbaru dari Super Puma atau Cougar. Nah, itu untuk helikopter angkut, bos. Kemudian yang kedua, helikopter utilitas dengan dana 300 juta US dollar. Nah, helikopter utilitas ini artinya ya helikopter yang bisa lebih fleksibel. Bisa untuk transportasi ringan, misi SAR, evakuasi medis, patroli, dan juga misi umum. Ini mungkin bisa AW139 atau AW149 dari Leonardo Italia, atau yang paling kemungkinan besar adalah AS565 MBE Panther, tambahan untuk TNI Angkatan Laut yang saat ini sudah punya 11 unit, bos. Kemudian untuk kelas di atasnya mungkin bisa juga helikopter Merlin AW101 ataupun helikopter NH90 NFH yang memang dirancang untuk operasi dari atas geladak kapal. Nah, itu dia perkiraan helikopternya menurut Mimin Tukimin, bos. Kalau ada tambahan boleh-boleh lah isi di kolom komentar. Kemudian sebagai catatan, 3 program ini pun sudah resmi masuk ke daftar proyek prioritas pendanaan luar negeri. Dengan lampu hijau dari Bappenas, kini bola sudah berada di tangan Kemhan untuk menyelesaikan negosiasi dan teknis pembelian, bos. Dan bila deal ini benar-benar terjadi, maka mantap, peta kekuatan laut Indonesia bakal mengalami lompatan besar. Oke, lanjut kabar kedua, TNI Angkatan Darat kini untuk pertama kalinya mengungkap secara terbuka keberadaan rudal balistik Khan buatan Turki yang telah didatangkan ke Indonesia, bos. Nah, asisten logistik Aslok Kasat Majen TNI Adisura Firdaus Tarigan baru-baru ini mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah dikirim ke Kalimantan Timur roket Khan ITBM 600. Itu ada di Kalimantan Timur. Baru tiba juga 1 baterai. Di sini kita tidak bisa menghadirkan, ujarnya seraya merujuk pada pameran TNI Angkatan Darat Fair 2025 di Monas, Jakarta Pusat. Kemudian Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat atau Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menambahkan bahwa pengiriman rudal Khan baru sampai pada batch pertama dan saat ini masih dalam proses, bos. Artinya, rudal Khan ini pengirimannya baru batch pertama, jadi belum diserah terimakan kepada TNI Angkatan Darat, ujar beliau. Menurut Brigjen Wahyu, penyerahan resmi rudal Khan kepada TNI Angkatan Darat akan dilakukan pada awal tahun 2026 bersamaan dengan kedatangan gelombang kedua. Dengan demikian, sistem rudal itu nantinya bisa beroperasi penuh dalam mendukung gelar pertahanan. Beliau katakan, batch pertama itu kekuatan sesuai dengan 1 kekuatan batalion. Batalion itu kan ada 1 baterai markas dan 4 baterai operasional. 1 kekuatan, 1 batalion, 4 baterai, ujar beliau. Kemudian lebih lanjut, penempatan rudal Khan di Kalimantan Timur ini disebut sejalan dengan konsep sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dan pertahanan pulau-pulau besar yang dianut Indonesia. Rudal ini dinilai dapat menjangkau kawasan strategis dan memperkuat pertahanan nasional. Beliau katakan pertimbangannya banyak, jarak jangkau, jarak capai, kita bisa mengcover konsep 5 pulau besar tadi. Kita bisa menjaga perbatasan karena pada prinsipnya kita menganut politik bebas dan aktif, ujar Brigjen Wahyu menjelaskan, bos. Bebas aktif artinya kita bersahabat dengan semua negara, dengan semua bangsa, tapi kita juga harus siap setiap saat untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, ujar beliau. Mantap, mantap, cos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.